Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia ya. Kita akan belajar terkait dengan gambar cerita dan juga pesan dalam dongeng. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya menurut agama dan juga kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Oke, selanjutnya di sini kakak akan menjelaskan apa sih itu gambar cerita dan juga pesan dalam sebuah dongeng, seperti itu ya. Nah, sebuah gambar dalam cerita itu merupakan salah satu perpaduan antara sebuah gambar dan juga tulisan yang membentuk suatu cerita. Jadi di situ ketika kita ingin melihat suatu gambar, di situ juga ada beberapa teks yang memiliki sebuah kaitan dengan cerita itu. Jadi nanti antara cerita dan juga gambar itu memiliki satu keterkaitan, dimana saling melengkapi, saling memahami dan juga saling menjelaskan dengan apa yang ada di cerita dongeng tersebut. Nah, selain itu juga dalam gambar cerita mendapatkan atau terdapat sebuah pesan atau hikmah yang dikandungnya. Nah, hikmah yang dikandungnya itu yang pastinya mengandung nilai-nilai kebajikan ataupun yang terpuji, ataupun juga ada nilai-nilai yang buruk yang bisa kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu ya. Umumnya juga kita dapat menjadikan nilai-nilai tadi itu menjadi keteladanan atau pedoman kita dalam kehidupan di masyarakat. Seperti itu ya. Nah, baik ya, sekarang kita akan membaca teks atau dongeng yang berjudul Si Kancil dan Buaya. Paragraf 1. Krukuk, 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 krukuk. Terdengar suara dari perut si kancil. Si kancil pun terbangun dari tidurnya. Perutnya terasa sangat lapar setelah seharian bermain dan akhirnya tertidur di dalam hutan. Si kancil membayangkan mentimun makanan kesukaannya. Kebun mentimun tumbuh subur di seberang sungai. Kancil ingin sekali memetik mentimun di kebun itu. Namun kancil kebingungan mencari cara untuk dapat menyeberangi sungai. Sementara itu, banyak sekali buaya yang tinggal dalam sungai tersebut. Lanjutan cerita. Si kancil pun berpikir dan mencari akal agar dapat menyeberangi sungai. Tiba-tiba ia berteriak memanggil para buaya. "Hai buaya, keluarlah!" teriak si kancil. "Ada apa?" teriak-teriak kancil, sahut buaya. "Apakah kalian tidak merasa lapar? Aku dengar di seberang sungai itu ada banyak daging segar yang siap untuk disantap. Kenapa kalian tidak ke sana?" tanya si kancil. "Aku mau mengambilkan daging itu untuk kalian, asal bantu aku menyeberang sungai itu," lanjut kancil. Lanjutan cerita. "Baiklah, tetapi bagaimana kami bisa membantumu?" tanya buaya. "Berbarislah kalian sampai ujung sungai itu. Biarkan aku berjalan menyeberangi sungai melalui punggung kalian," kata kancil. Si kancil terus melompat dari satu punggung buaya ke buaya lainnya. Hingga akhirnya si kancil sampai di seberang sungai dan mengucapkan terima kasih kepada buaya-buaya itu atas bantuannya. Baiklah, sebelum kakak menjelaskan tentang tugas ya kita hari ini, sebelumnya kita akan membahas tuntas ya terkait dengan dongeng yang tadi kita sudah dengarkan dan juga baca bareng-bareng ya adik-adik semuanya. Nah, jadi dari apa yang diceritakan dalam dongeng Si Kancil dan juga Buaya, kita dapat meneladani dan juga mendapatkan sebuah pesan dalam cerita tersebut. Yang pertama, kita harus saling membantu dalam kesusahan apapun ya. Terutama tadi dalam cerita yang disebutkan bahwa si kancil meminta bantuan kepada buaya, yang akhirnya buaya pun mau dan menyetujui untuk bantu si kancil untuk mencari timun atau menyeberangi sungai, seperti itu ya. Nah, kemudian juga dalam cerita itu yang kedua kita dapat mengambil pesan atau hikmah bahwa
dalam melakukan sebuah kesusahan atau kita dalam menghadapi sebuah masalah, kita harus berpikir bijak dan juga cerdik dalam mengatasi permasalahan tersebut. Seperti tadi yang dijelaskan bahwa Kancil berpikir sangat bijak dan juga cerdik, di mana dia agar bisa menyeberangi sungai untuk mengatasi masalahnya, terutama kelaparan, sehingga dia mencari cara dengan mencari bantuan kepada buaya. Seperti itu ya. Baik, setelah adik-adik semuanya tadi memahami ya dari ceritanya, dari pesannya, bagaimana penokohannya, dan juga lain sebagainya yang tadi kakak sudah jelaskan ya. Dan kemudian jika yang mengulas lagi atau melihat lagi, silahkan yang mereview atau mengulang lagi videonya ya untuk lebih jelasnya. Nah, kemudian di sini kakak ingin memberikan sebuah latihan atau kuis kepada adik-adik semuanya. Silakan ya untuk mengklik Google Form-nya yang akan kakak kirimkan di grup WhatsApp. Kemudian diisi dengan tepat dan juga benar dan cepatnya ya untuk mengumpulkannya seperti itu. Baik, telah sampailah kita di penghujung pembelajaran pada pagi hari ini tentang dongeng si Kancil dan juga buaya. Nah, semoga dengan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat ya untuk menambah wawasan, ilmu pengetahuan, dan juga bagi kehidupan kita sehari-hari. Nah, kakak mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas perhatiannya yang telah menyimak video ini dari awal hingga akhir. Jika ada kekurangan dan juga kesalahan dalam video ini, mohon maaf. Dan hari ini adalah pertemuan terakhir kakak ya untuk di kelas 3 ini, karena besok kakak akan ada di kelas yang lain untuk pembelajaran berikutnya. Jadi kakak sendiri mengucapkan untuk undur diri dan juga terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.